Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu Pendidikan Agama Katolik kelas 2. Nah, untuk materi kita adalah tetanggaku ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk belajar. Ya Tuhan, kami mohon berikanlah bimbingan-Mu supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami arti tetangga. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan sikap terhadap tetangga. Dan yang ketiga, membiasakan diri untuk bekerja sama dengan tetangga. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, apa sih arti dari tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Nah, biasanya tetangga itu berada di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan, ataupun di belakang rumah kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, apakah kita membutuhkan tetangga? Jawabannya iya atau tidak ya? Jawabannya adalah iya. Kenapa sih? Karena kita adalah makhluk sosial ya. Jadi karena kita ini adalah makhluk sosial, makanya kita membutuhkan peran orang lain untuk dapat bertumbuh dan berkembang ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk kita dapat mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita ya nak ya. Nah, kemudian apakah kita mengenali tetangga sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang rumah kita? Apa nama keluarga dari tetangga kita? Apakah kita mengetahui jumlah anggota keluarganya? Dan apakah kita mengetahui pekerjaannya? Ya. Nah, kemudian anak-anakku yang terkasih, bagaimana sih sikap kita terhadap tetangga kita? Nah, yang paling utama kita harus saling menghormati ya, kita saling menghormati. Contohnya, ketika tetangga kita sedang merayakan hari raya. Nah, sikap kita bagaimana, Nak? Kita dapat mengucapkan selamat ataupun kita dapat mengunjungi keluarga mereka pada saat hari raya, gitu ya. Lalu kita dapat saling bekerja sama, misalkan gotong royong, membersihkan jalan. Lalu kita juga dapat saling tolong menolong ya, berbagi terhadap tetangga kita yang kesulitan. Nah, yang paling utama juga kita tidak boleh membeda-bedakan baik suku maupun agamanya ya nak ya. Nah, sebagai tetangga yang baik tentunya kita harus selalu berbuat baik terhadap tetangga kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, contoh bekerja sama dengan tetangga adalah yang pertama, kita dapat bergotong royong untuk membersihkan jalanan ya, membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar rumah kita, di jalan-jalan itu, misalnya supaya jalan itu tetap rapi, bersih, dan indah. Lalu kita dapat bekerja sama nih, kerja bakti untuk membangun tempat ibadah ya nak ya. Nah, kemudian kita dapat gotong royong bila ada tetangga kita yang terkena musibah. Kita juga bisa bekerja sama pada saat ronda malam supaya lingkungan rumah kita itu tetap aman ya nak ya, tidak ada yang kehilangan. Nah, anak-anakku yang terkasih, apa sih manfaat dari bekerja sama itu? Nah, manfaat dari bekerja sama itu
adalah yang pertama, kita dapat menambah keakraban antar tetangga kita. Yang kedua, kerjasama juga dapat membuat pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Jadi pekerjaan yang berat itu menjadi ringan. Kemudian manfaat yang ketiga, kita dapat menciptakan situasi yang rukun terhadap tetangga kita. Oke anak-anak, untuk tugas kita yang pertama adalah siapa sih yang disebut tetangga itu? Lalu bagaimana sikapmu terhadap tetangga yang kesulitan? Dan yang ketiga, apa saja manfaat dari bekerja sama? Ya nak, jadi tugasnya adalah yang pertama, siapa yang disebut tetangga. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang kesulitan. Dan yang ketiga, manfaat dari bekerja sama dengan tetangga. Nah, kalau sudah, nanti kalian kerjakan di buku latihan kalian, dan jangan lupa pekerjaan kalian dikirimkan kepada ibu guru ya nak ya, jangan lupa ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sudah selesai melakukan pembelajaran kita. Maka marilah kita bersama-sama berdoa.